Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Willy Ashadi, dosen program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Nah, hari ini saya akan mengajari kepada teman-teman yaitu mata kuliah metodologi penulisan tugas akhir. Nah, sebelum kita menjelaskan terkait tentang mata kuliah ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketentuan umumnya adalah mahasiswa harus mengikuti kelas ini minimal 75% harus hadir dari keseluruhan pertemuan perkuliahan. Kemudian, mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan dapat diberikan izin apabila berhalangan. Sebagai berikut ya, yang pertama karena sakit dan diopnam di rumah sakit, kemudian pergi haji ataupun umroh, kemudian yang ketiga adalah ada keluarga inti yang meninggal dunia, dan yang terakhir adalah mendapatkan tugas untuk mewakili UII ya sebagai delegasi dalam sebuah kompetisi. Nah, yang ketiga adalah presensi perkuliahan teman-teman bisa melakukannya di gateway ya, gateway.uii.ac.id dengan menggunakan akun SSO UII. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa harus secara aktif mengecek rekap kehadiran di UI Gateway. Jika mahasiswa hadir namun tercatat tidak hadir di UI Gateway, maka teman-teman wajib segera menanyakan kepada dosen selambat-lambatnya 1 pekan setelah hari kuliah dilaksanakan. Nah, sekarang kita akan bicara tentang etika mahasiswa dalam perkuliahan. Yang pertama adalah mahasiswa harus hadir tepat sesuai dengan jadwal perkuliahan. Karena kelas kita dimulai pada jam 9.30, maka teman-teman diupayakan jauh sebelum jam 9.30 sudah bisa hadir di kelas. Kedua, wajib mahasiswa menggunakan pakaian formal ya. Nah, dan menggunakan hijab bagi mahasiswi sesuai dengan standar perkuliahan tatap muka di kampus. Dan mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan mukena, kaos oblong, dan tidak diperbolehkan menggunakan topi, hoodie, dan kacamata hitam. Mahasiswa diharapkan dapat menjaga kondisi ruangan tetap kondusif. Yang keempat, mahasiswa diwajibkan berkomunikasi dengan bahasa yang baku dan sopan. Dan yang kelima, mahasiswa diwajibkan menjaga sopan santun dan menjaga ketertiban demi kelancaran proses perkuliahan. Dan yang keenam, mahasiswa tidak diperkenankan merokok selama perkuliahan dilaksanakan. Kemudian untuk asesmen ataupun penilaian di mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas dalam mengerjakan asesmen, baik itu tugas dan ujian. Nah, asesmen ini bisa bersifat individual dan harus dikerjakan secara mandiri. Jadi asesmen yang selanjutnya adalah kita ada UTS ya, dan UAS. Mahasiswa yang bisa mengikuti UAS adalah mahasiswa dengan tingkat kehadirannya minimal 75%. Kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti UTS ataupun UAS dapat mengikuti ujian susulan apabila mendapatkan izin dari pengelola program studi hubungan internasional dengan alasan yang diizinkan seperti yang sudah Bapak jelaskan 4 hal tadi. Dan yang selanjutnya adalah mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian susulan maksimal mengajukan 2 minggu setelah masa UTS berakhir dan 1 minggu setelah masa UAS selesai. Mata kuliah penulisan tugas akhir ini merupakan mata kuliah wajib yang diberlakukan oleh setiap mahasiswa program studi hubungan internasional. Nah, dan mata kuliah ini ditempuh ataupun bobot SKS-nya ada 3 SKS sejumlah 150 menit. Nah, adapun capaian pembelajaran daripada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan teori, konsep, metodologi, ilmu hubungan internasional secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Capaian pembelajaran yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami politik internasional, diplomasi, pemberdayaan, atau politik ekonomi dalam hubungan internasional di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dan yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap integritas dan profesionalitas, tapi tidak terbatas pada memiliki kepekaan sosial, berperilaku jujur, anti plagiasi, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Selanjutnya, mahasiswa mampu merumuskan
alternatif solusi masalah yang bersifat inklusif dan islami, serta mengambil keputusan secara tepat berdasarkan kalkulasi dan kurasi terhadap data dan informasi yang tersedia. Yang CPL selanjutnya adalah mampu mengelola pembelajaran mandiri secara struktur dan terukur, dan mampu melakukan kerja kolaboratif, melakukan dokumentasi, teknik arsip, melakukan evaluasi diri dan kelompok kerja, serta membangun relasi dengan pihak internal maupun eksternal dari lingkungan belajar. Nah, di mata kuliah ini kita akan melaksanakan 16 kali tatap muka, 14 kali itu berdasarkan teori dan pembelajaran bersama, dan duanya adalah kita akan melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut beberapa referensi yang bisa menjadikan acuan ataupun dijadikan acuan teman-teman di mata kuliah ini. Di antaranya adalah Charles Lifson yang berjudul How to Write a BA Thesis di University of Chicago Press, dan ada juga yang ditulis oleh Howard S. Baker yang berjudul Writing for Social Science Thesis di University of Chicago Press. Namun referensi ini teman-teman sekalian bisa gunakan referensi yang lainnya ya, selain referensi yang sudah Bapak share yang di sini. Oke, Bapak ingin menyampaikan terkait tentang sistem penilaian ataupun scoring system. Nah, Bapak membaginya menjadi 4 hal dalam penilaian seorang mahasiswa. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua tugas, yang ketiga UTS, yang keempat adalah UAS. Untuk kehadiran bobotnya adalah 15%, tugas 35%, UTS 25%, dan UAS adalah 25%. Nah, sementara ini adalah grading sistemnya. Teman-teman kalau ingin mendapatkan nilai A, maka teman-teman harus mendapat nilai minimal 86 skornya. Adapun teknik pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan ini adalah menggunakan 3 aspek. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Nah, kemudian bagaimana komunikasi pembelajaran kita? Pembelajaran kita bisa dilakukan secara langsung di ruang kuliah, bisa juga via classroom, termasuk juga via WhatsApp dan email. Nah, berikut tata tertib perkuliahannya ya. Yang pertama, perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal ya, jam 9.30. Jika ada perubahan jadwal, dosen akan menginformasikan di Google Classroom. Mahasiswa diberikan toleransi keterlambatan maksimal 20 menit. Apabila mahasiswa terlambat dari 20 menit, maka masih boleh diberikan izin masuk, tapi tidak mendapatkan presensi. Dan yang kelima adalah mahasiswa dimohon menjaga ketertiban dan ketenangan di saat kuliah berlangsung. Dan yang keenam, mahasiswa wajib menutup aurat. Berikut ini kita akan menyaksikan bersama-sama terkait tentang materi pembelajaran di mata kuliah metodologi penulisan tugas akhir program studi hubungan internasional. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semuanya? Baik. Hari ini kita melanjutkan kelas kita di mata kuliah metodologi penulisan tugas akhir. Namun sebelum kita memulai ke kelas pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, seperti yang Bapak jelaskan di pekan sebelumnya, bahwasanya mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib sifatnya yang harus diambil setiap mahasiswa program studi hubungan internasional. Nah, mata kuliah ini cukup besar bobotnya, yaitu 3 SKS. Nah, harapan Bapak setelah kalian mempelajari mata kuliah ini, outputnya adalah kalian bisa menulis proposal dengan baik. Dalam hal ini adalah proposal skripsi teman-teman sekalian. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, Mas Akmal ya. Sudah pernah dengar istilah tugas akhir? Atau ada nggak yang tahu nama lain selain tugas akhir? Sudah Bapak tunjukkan? Skripsi. Nah, jadi skripsi itu adalah tugas akhir yang diwajibkan setiap mahasiswa harus menulisnya. Kalau untuk S1 namanya skripsi. Kalau S2 namanya tesis. Kalau S3 namanya disertasi. Nah, oleh karena itu, seperti yang Bapak sampaikan di slide ini, setiap mahasiswa baik S1, S2, dan S3 harus menyelesaikan tugas akhir. Jadi nama lain tugas akhir adalah kalau S1 skripsi, kalau S2 adalah tesis, kalau S3 adalah disertasi. Dan ini merupakan syarat untuk meraih gelar kesarjanaan. Nah, kalau kita
definisikan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan skripsi. Skripsi itu adalah karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa. Nah, ini kalian harus reminder, harus ingat betul bahwasanya itu wajib bagi kita. Memang ada beberapa jurusan tidak mewajibkan. Biasanya mereka melakukan kerja praktek, setelah itu membuat laporan. Tapi khusus di program studi hubungan internasional, regulasi yang diberlakukan adalah mahasiswa yang lulus itu sebelumnya harus mengambil skripsi ataupun tugas akhir. Nah, dan tugas akhir itu adalah, atau skripsi itu adalah karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Nah, lantas ada 3 hal manfaat kalau kita menulis skripsi. Yang pertama adalah, kalau Bapak mengacu sama seorang teoritis yang bernama Lincoln Archard, dia mengatakan 3 hal manfaat untuk menulis skripsi. Yang pertama adalah membantu memperoleh pengetahuan baru. Kalau kita mau nulis skripsi, pasti akan ada ilmu yang baru yang akan kita dapat. Kenapa? Karena pastinya teman-teman akan mengumpulkan data. Setelah teman-teman mengumpulkan data, setelah itu teman-teman membacanya, kemudian menganalisis, setelah itu baru teman-teman menulis lagi. Nah, yang kedua, manfaat kedua adalah dalam sebuah skripsi itu ada research question, rumusan masalah. Sekaligus manfaat yang kedua adalah ketika kamu menulis skripsi, kamu akan menjawab suatu pertanyaan. Dan yang ketiga adalah memberikan pemecahan atas suatu masalah. Inilah definition ataupun arti daripada skripsi. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Boleh sebut namanya siapa? Nama saya Ismail Prasanjani, Pak. Oke, silakan Mas Ismail. Bertanya, Bapak kan udah menjelaskan sedikit mengenai skripsi. Lalu perbedaannya dengan karya ilmiah lain seperti jurnal itu apa ya? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya Mas Ismail ya. Jadi perbedaan antara skripsi, tugas akhir ataupun tugas akhir dengan tulisan jurnal itu sebenarnya mereka itu sama-sama penulisan ilmiah. Hanya saja kalau di skripsi itu isinya banyak. Sementara di jurnal itu lebih singkat. Kalau skripsi dia ada chapter 1 sampai chapter 4. Sementara di jurnal tidak seluas ataupun selebar penulisan skripsi. Nah, jadi bisa dikatakan jurnal itu lebih singkat, lebih pendek dibanding penulisan skripsi. Bisa dipahami? Oke, terima kasih Mas Ismail. Kita lanjut lagi ya. Nah, tentunya ketika kamu menulis skripsi pasti ada problem. Ada masalah, ada hambatan. Ada kesulitan. Nah, oleh karena itu di sini Bapak ingin menjelaskan kesulitan dalam penyelesaian tugas akhir bisa disebabkan satu. Jadi biasanya ketika teman-teman menulis skripsi ataupun tugas akhir, yang membuat kita sulit itu bisa jadi adanya perbedaan antara kamu sebagai peneliti ataupun penulis dengan pembimbing. Nah, oleh karena itu Bapak mengencourage, mensarankan kalian ketika kalian nanti suatu saat sudah lulus proposalnya, kalian ditentukan siapa pembimbingnya, maka ikuti arahan yang diberikan oleh pembimbing. Karena pembimbing sudah banyak pengalamannya. Nah, tapi memang ada juga mahasiswa yang pengalaman Bapak dan beberapa dosen hubungan internasional yang lain yang membimbing, biasanya mereka ini tidak ada idealitas ya, ataupun ada ideologi, oh Pak saya maunya ini. Nah, tapi saran Bapak adalah mengikuti pembimbingnya. Nah, karena kalau misalnya kita tidak mengikuti, itu bisa menjadi kesulitan buat teman-teman sekalian. Yang kedua adalah, yang membuat kita sulit dalam menulis sebuah skripsi adalah terkadang kita tidak bisa intensif ketemu dengan pembimbing kita. Karena kalian harus aware, kalian harus sadar bahwasanya tugas dosen itu tidak hanya membimbing saja. Apa saja tugas dosen? Mengajar. Selain mengajar ada nggak? Ada, melakukan pengabdian. Misalnya saya dikasih amanah sebagai dosen pembimbing lapangan KKN. Nah, itu kan menghabiskan waktu juga kan. Nah, oleh karena itu ini bisa menjadi kesulitan. Nah, oleh karena itu kita harus memanage waktu kita, mengkomunikasikan dengan pembimbing kita agar skripsi kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga adalah, ini yang nomor 3, agak berat ya, kesibukan mahasiswa. Karena tidak jarang mahasiswa itu, ada nggak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja? Banyak ya. Nah, sehingga ketika dia sudah dinyatakan lulus seminar proposal, tapi ya tadi
Dia karena kesibukan dia bekerja, kemudian dia apalagi kira-kira aktivitas mahasiswa di era sekarang banyak ya. Nah, termasuk juga galau. Pernah nggak mahasiswa merasakan kegalauan? Nah, ini juga yang membuat kita ataupun mahasiswa terhambat penyelesaian tugas akhirnya. Termasuk juga malas ya. Ini bukan rahasia umum ya. Nah, dan yang paling penting adalah kenapa seorang mahasiswa itu terhambat dalam penulisan skripsinya? Dia belum mengerti metodologi ataupun gambaran bagaimana menulis skripsi yang baik. Nah, jadi itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang harus kalian ingat, teman-teman sekalian, yang harus dihindari dalam penulisan tugas akhir. Ingat ya, Bapak memberikan nasihat kepada kalian. Kalian kan udah semester 7 ya, rata-rata ya. Oleh karena itu yang harus kalian hindari dalam penulisan tugas akhir, yang pertama adalah jangan pernah melakukan plagiasi. Jangan pernah melakukan plagiasi. Ini harus di-note benar. Karena beberapa waktu yang lalu pernah kami menguji seminar proposal, ternyata proposal yang ditulis adalah plagiasi. Maka secara otomatis dia tidak bisa kami rekomendasikan untuk melanjutkan penelitiannya. Nah, ini harus diingat betul. Yang kedua adalah melakukan duplikasi dan modifikasi, peniruan terhadap karya orang. Dan yang ketiga adalah ini yang juga harus beware. Ya, karena banyak ya pengumuman-pengumuman ya, jasa skripsi, jasa tugas akhir. Tapi Bapak menyarankan jangan melakukan hal tersebut. Nah, karena ya tadi seperti yang tadi Bapak jelaskan di awal, manfaat penulisan skripsi itu adalah melatih kita berpikir yang sistematis. Maka yang nomor 3, jangan pernah kita membayar jasa penulisan tugas akhir dari eksternal, menyuruh orang lain untuk mengerjakan skripsi ataupun tugas akhir. Dari 3 hal ini ataupun berapa hal ini bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang 3 langkah. Bapak memberikan tips ataupun langkah-langkah dalam perencanaan penulisan skripsi. Yang pertama, baca sebanyak mungkin buku. Karena kita jurusan program hubungan internasional, maka Bapak sarankan coba kalian baca isu-isu dalam hubungan internasional apa yang kalian minati. Isu-isu dalam hubungan internasional sangat banyak sekali ya. Di antaranya adalah isu lingkungan, ada isu apa lagi? Politik, isu ekonomi, apa lagi? Kesehatan, termasuk juga diplomasi. Misalnya kalian tertarik dengan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan di bidang, misalnya di bidang pariwisata, kalian bisa meriset tersebut. Maka kalau misal kalian tertarik dengan itu, kalian kumpulkan data-data ataupun isu-isu yang kalian ingin lakukan riset tersebut. Selain itu adalah setelah kalian banyak baca buku, kemudian termasuk tidak hanya buku ya, hasil penelitian. Ya, hasil penelitian termasuk jurnal. Untuk jurnal itu kalian tinggal buka Google Scholar. Google Scholar, searching, kemudian itu misalnya Bapak tanya, kamu tergambar ingin riset apa dek? Kalau misalnya ingin meneliti tentang apa? Kalau sebelumnya ada mahasiswa Bapak membahas tentang Islamofobia. Kalau kamu apa dek? Ya, tentang terorisme. Oke. Temanmu siapa namanya? Bayu ingin meneliti tentang terorisme. Nah, oleh karena itu nanti kumpulkan data-data ataupun buku-buku, termasuk juga jurnal, termasuk juga majalah, berita, kamu kumpulkan dalam satu folder khusus terkait tentang terorisme. Nah, cuman terorisme itu kan masih global. Mungkin bisa lebih spesifik lagi nggak? Kemana kira-kira, Bayu? Misalnya terorisme di mana? Al-Qaeda atau apa? Belum tergambar ya? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Bayu. Nah, jadi ini yang pertama, 3 langkah. Salah satunya adalah collecting data, kemudian baca. Setelah itu, kalau Bapak nyarankan letak di satu folder khusus. Ya, setelah itu baru yang kedua, temukan masalah yang menarik dan aktual dan rumuskan menjadi judul yang sederhana. Nah, dalam penulisan skripsi itu, yang pertama, setelah kita kumpulkan data, baru kita rumuskan judul. Misalnya kalian tertarik mengenai isu apa misalnya? Isu lingkungan ataupun kebijakan politik luar negeri Indonesia atau dengan apa? Nah, silakan. Nah, oleh karena itu, ketika kalian sudah menemukan masalah yang menarik dan aktual, yang aktual yang maksud Bapak adalah ini berkenaan dengan cakupan tahun. Bapak sarankan kalau misalnya kalian meneliti dalam skripsi
upayakan cakupan tahunnya jangan terlalu jauh. Misalnya sejak tahun 1885, nah itu belum lahir Bapak, apalagi kalian ya. Nah sebaiknya novelty-nya terjaga. Bapak sarankan ya 5-10 tahun lah. Misalnya kalian meneliti tentang peran United Nation terkait tentang pekerja buruh di Malaysia. Nah, studi kasus Indonesia Malaysia misalnya. Tahunnya cakupannya adalah 2018 sampai 2022. Nah, sebaiknya ketika kalian mau meneliti sebuah topik, sebaiknya Bapak sarankan adalah risetlah topik tersebut yang cakupan tahunnya adalah masih ada nilai kebaruan, artinya novelty-nya. Bapak sarankan 1-10 tahun. Itu yang paling ideal. Itu novelty namanya. Nah, yang kedua, setelah menemukan masalah tadi ya, rumuskan menjadi judul yang sederhana. Dan untuk memperbaiki rumusan judul yang sudah diperoleh, bisa pula dilakukan dengan cara membandingkannya dengan judul-judul penelitian milik orang lain. Nah, ini be aware. Siapa tahu ketika kalian merumuskan judul, ternyata judul itu sudah diriset sama orang lain. Itu pernah suatu kasus ada mahasiswa yang nulis sebuah judulnya mirip dengan temannya. Ketika Bapak lihat proposalnya, Bapak ACC. Kenapa? Karena cakupannya berbeda, kerangka pemikiran atau teorinya berbeda. Itu diperbolehkan. Karena bahas tentang isu-isu dalam hubungan internasional itu sangat banyak mahasiswa yang meneliti ya. Tapi itu nggak menjadi persoalan selama cakupan penelitian dan penggunaan teori itu berbeda dengan teman-teman yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga adalah dalam menyusun proposal penelitian harus dimiliki dan dipahami terlebih dahulu pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan dari prodi perguruan tinggi masing-masing. Teman-teman sekalian gak usah khawatir, ketika kalian ingin menulis skripsi, kita itu sudah punya buku panduan. Sudah ada yang pernah download buku panduan penulisan skripsi program studi hubungan internasional? Yang sudah download bisa angkat tangan. Kalau yang belum, Bapak sarankan download segera. Karena itulah kitab suci kita ketika kita nulis sebuah skripsi. Bisa dipahami? Oke, kita. Nah, catatan yang perlu diantisipasi. Ingat ya. 1. Ketika kita melakukan penelitian, dipetakan dulu rencana penelitian yang akan dilakukan. Perlu adanya konsistensi dan relevansi. Yang kedua, sebuah penelitian perlu memiliki referensi yang cukup. Yang ketiga adalah terkait metode perlu sharing dengan teman lain. Namun jika mengalami kebuntuan bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing. Yang keempat, dosen memiliki profesionalisme yang tinggi di mana ia wajib memenuhi catur dharmanya. Oleh karena itu, mengkomunikasikan secara humble perlu dikedepankan dalam proses bimbingannya. Dan yang kelima adalah jika selesai diujikan, segera melakukan perbaikan dan jangan menunda-nunda. Pernah kejadian, ada kakak kelas kalian menulis skripsi, kemudian disidangkan ujian skripsi, habis itu dinyatakan lulus dengan revisi, tapi dia tidak melakukan revisi, menunda-nunda. Maka alhasil apa yang terjadi? Maka kelulusan dia yang sudah diumumkan dibatalkan dan dia dijadwalkan ujian ulang. Bapak berharap ini tidak terjadi kepada kalian. Suatu saat kalian udah ujian, baik itu ujian seminar proposal ataupun ujian skripsi di program studi hubungan internasional, ketika kalian sudah dinyatakan lulus, maka segeralah melakukan revisi ataupun perbaikan. Biasanya perbaikan itu diberikan waktu selama 1 pekan. Kalau misalnya itu tidak selesai, maka kelulusan kalian bisa dicabut dan kalian harus melaksanakan ujian ulang. Ini yang harus dihindari. Ingat ya? Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke. Bagaimana gambaran dari isi tugas akhir? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi teman-teman sekalian, penulisan skripsi itu seperti yang Bapak katakan di awal, itu umumnya mahasiswa menulis 4 bab. Ada juga yang 5 bab. Nah, khusus di mata kuliah ini, outputnya adalah ketika kalian lulus di mata kuliah ini, ya kalian mau lulus di mata kuliah ini, selain kalian ikut kelas, kalian juga harus menulis proposal. Bab 1 itulah, Mbak siapa namanya? Mbak Palen. Bab 1 itu isinya adalah mulai dari judul, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian,
termasuk juga argumentasi sementara, termasuk juga cakupan penelitian, termasuk juga kerangka pemikiran, termasuk juga metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Jadi mata kuliah ini outputnya adalah kalian bisa menulis bab 1 yang dikenal dengan istilah proposal. Itu Mbak Valen jawaban Bapak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum Bapak lanjutkan lebih detail, yang ditanya Mbak Valen adalah, nah sekarang teman-teman sekalian bagaimana caranya menentukan masalah penelitian. Next. Nah, tahap awal yang harus dilakukan adalah sebelum meneliti, kamu harus adalah mengidentifikasi atau menginventarisir masalah-masalah yang ditemukan di dunia nyata dan tentunya yang berkaitan dengan prodi. Jadi teman-teman sekalian, sebelum merumuskan judul seperti yang Bapak katakan tadi di awal, kalian harus melihat dulu isu apa yang menurut kalian yang kalian ingin teliti. Bapak nggak tahu Mbak Valen rencana mau neliti tentang apa? Itu isunya tentang apa? Strategi diplomasi. Public diplomasi. Oke. Bisa ini mungkin public diplomasi di mana? Strategi diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura. Ekonomi Indonesia dengan Singapura. Oke. Tahunnya? Mungkin tahun 2020. Oke, tahun 2020 ya. Oke, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan penjelasan lebih detail lagi ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita ingin merumuskan sebuah judul, maka Bapak mendorong kepada kalian, coba kalian lihat dulu, kira-kira isu apa yang kalian tertarik. Dan Bapak menyarankan isu yang kalian mau angkat adalah yang kalian suka. Misalnya Bapak suka terkait tentang apa ya? Isu-isu tentang politik Islam, terkait tentang Islamofobia, termasuk juga gerakan Islam. Nah, silahkan. Kalau misalnya teman-teman tertarik tentang isu lingkungan, boleh. Teman-teman tertarik tentang isu gender, angkat. Nah, dan itu harus semua berkenaan dengan program studi kita. Dan yang kedua, ketika kamu sudah menemukan sebuah isu dan kamu menemukan sebuah masalah, maka langkah selanjutnya adalah kumpulkan dan baca sebanyak-banyaknya literatur mengenai hal tersebut. Misalnya Bapak tadi ya, Bapak suka meneliti tentang Islamofobia di dunia internasional. Maka Bapak kumpulkan semua data-data terkait tentang isu tersebut. Setelah itu Bapak baca, Bapak pahami, setelah itu baru Bapak analisis. Yang selanjutnya adalah hadiri juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, misalnya seminar, talk show terkait tentang isu yang kita minati. Misalnya Mbak Valen tadi tertarik tentang politik ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Maka kalau misalnya ada acara seminar terkait tentang isu tersebut, maka upayakan hadir. Syukur-syukur Mbak Valen bisa mendapat data tersebut untuk memperkaya khazanah penulisan skripsi. Dan yang ketiga, menyusun penelitian dengan penekanan pada isi dan metodologi. Dan yang selanjutnya, inilah yang tadi gambarannya teman-teman sekalian. Di mata kuliah ini outputnya adalah kalian harus menulis mulai dari A sampai I. Mata kuliah ini mengajarkan kepada kalian bagaimana melakukan penelitian. Khususnya ketika kalian ingin menulis tugas akhir ataupun skripsi, maka di kelas ini sebagai pengantar A sampai I ini harus kalian tulis. Yang pertama adalah setelah judul kalian tulis latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang keempat adalah cakupan penelitian. Yang kelima adalah tinjauan pustaka. Yang keenam adalah kerangka konseptual ataupun kerangka pemikiran, ataupun bahasa lainnya adalah landasan teori. Yang ketujuh adalah argumen sementara. Yang kedelapan adalah metode penelitian. Dan yang kesembilan adalah sistematika pembahasan. Di kelas ini Bapak akan mengajari kepada kalian mulai dari A sampai ke I. Satu persatu kita akan kupas, mulai latar belakang sampai sistematika pembahasan. Dan insya Allah pekan depan Bapak akan menguraikan lebih detail lagi, adalah terkait tentang bagaimana kita menulis latar belakang dalam sebuah penelitian. Kira-kira bisa dipahami? Baik teman-teman sekalian, tampaknya waktu sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan ketemu lagi pekan depan. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.